Saya akan membahas tentang ini. Apa sih bedanya skripsi orang manajemen dengan skripsi orang kewirausahaan? Ini mungkin ada yang bisa jawab belum sebelum saya terangkan? Kira-kira sudah punya pemahaman belum? Jadi jangan sampai nanti kita mengajukan judul skripsi, ternyata ditolak. Atau kalau tidak ditolak, mendapatkan grade penilaian yang tidak tinggi. Kenapa kok tidak tinggi? Karena yang kamu teliti itu adalah wilayah manajemen, bukan wilayah kewirausahaan. Yang pertama yang akan saya bahas adalah apa sih bedanya antara kewirausahaan atau entrepreneurship dan manajemen. Entrepreneurship is the process of designing, launching, and running a new business. Jadi batasannya kewirausahaan adalah ini. Tapi sebenarnya ditambah lagi tidak hanya new business, tapi current atau existing business itu juga boleh. Maaf, apa yang saya sampaikan bisa didengar apa enggak ini? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Sedangkan manajemen, sedangkan manajemen adalah metode untuk memanage atau mengatur operasi sebuah bisnis yang di dalamnya ada kewirausahaan. Jadi kewirausahaan adalah bagian dari manajemen. Jadi kalau anak manajemen mengambil skripsi tentang kewirausahaan itu diperkenankan. Tapi kalau anak kewirausahaan ngambil skripsi tentang manajemen itu akan jadi masalah. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, saya lanjutkan lagi. Skripsi manajemen vs kewirausahaan. Persamaannya adalah pada prinsipnya skripsi sama untuk standar S1. Perbedaan yang wajar bahkan dalam program studi sendiri dan universitas atau pada program studi yang sama antar universitas. Terkait pemikiran metodologi, artinya gini, gampangannya. Kalau metodenya itu sama, kualitatif dan kuantitatif, caranya semuanya sama. Jadi yang tadi diperagakan 3 orang tadi itu sudah bagus. Dari sisi metodologi, dari sisi tata cara membuat skripsi itu sudah benar. Tadi Sufa memperagakan skripsi kuantitatif, itu sudah benar caranya. Kemudian Hulam dan Mila sudah benar membuat skripsi menggunakan metodologi kualitatif. Sekarang kita masuk ke topiknya. Apakah topiknya sudah benar atau belum? Perbedaan skripsi kewirausahaan adalah research issue atau isu yang diangkat untuk penelitian bertema tentang kewirausahaan dalam arti yang luas. Arti yang luas ini bisa diartikan pokok ono kata-kata kewirausahaannya itu benar. Atau dengan kata yang lain lagi, kalau ingin nilai bagus, maka membuat skripsi yang bertema tentang bagaimana pengusaha membuat atau mengembangkan usahanya. Tadi itu ada kata-kata mendesain, ini yang awal ya. Mendesain, meluncurkan, dan menjalankan sebuah bisnis baru atau bisnis sekarang yang sudah ada. Jadi itu ini. Sedangkan manajemen, isu penelitian adalah dan permasalahan tentang aspek-aspek manajerial. Ada aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek SDM, aspek operasional, manajemen informasi, strategik, dan kewirausahaan. Jadi sekali lagi, kita akan mendapatkan nilai bagus apabila skripsi kita berhubungan dengan bagaimana cara mendesain atau mengembangkan sebuah usaha baru atau usaha yang sudah dijalankan.
Jadi seandainya skripsi kita adalah menjalankan usaha kita yang sudah berjalan 3 bulan, kita ceritakan di situ, kita teliti di situ, apa kiat suksesnya, apa kelemahannya, apa yang membuat kita tidak bisa men-scale up atau membuat bisnis kita besar, itu bagus sekali. Nilainya akan sangat tinggi. Apa Pak contohnya? Ini contohnya. Yang kemarin saya sudah kasih itu. Ya, saya kasih judul-judul. Membangun mental kewirausahaan santri di pondok. Ini tadi mengilhami Mila untuk membuat ini. Apa skripsinya? Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan mental kewirausahaan boleh. Kewirausahaan sosial di balik pandemi COVID-19. Kewirausahaan sosial di balik pondok pesantren Sidogiri Pasuruan. Ini contoh-contoh yang berbau kewirausahaan. Sedangkan yang hubungannya dengan bisnis seperti ini, Spotify, aplikasi musik streaming untuk generasi milenial. Ini menggambarkan tentang profit model. Jadi ini menganalisa sebuah bisnis. Kemudian model kewirausahaan memandu wisata mendaki gunung di Desa Selat, Karangasem. Ini membahas tentang network atau jaringan. Ini juga tentang usaha. Identifikasi faktor-faktor kesuksesan startup di Kota Bandung. Nah, ini identifikasi seperti yang dilakukan oleh Hulam tadi itu. Nah, ini contoh-contohnya. Contoh-contoh ini sudah pernah saya share di WA. Mungkin itu ya, sampai yang keempat. Nah, ini perencanaan bisnis jasa pelatihan pendidikan entrepreneur, smart entrepreneur. Nah, ini contoh-contohnya. Baik, kira-kira yang saya sampaikan jelas atau belum? Silakan kalau ada pertanyaan. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jadi Pak, saya mau tanya. Silakan. Yang tadi itu yang kalau usaha sendiri itu gimana, Pak? Kalau mau diangkat jadi skripsi. Oke. Usaha sendiri yang pertama jangan usaha yang belum jadi. Kalau belum jadi artinya belum bisa diteliti karena masih dalam angan-angan. Tapi kalau usahamu sudah jadi, misalkan sudah berjalan 3 bulan, kamu teliti kenapa, misalkan pertanyaan, kenapa kalau perusahaanmu itu sukses? Strategi apa yang membuat perusahaan ini sukses? Gitu. Jadi ceritakan saya bergerak di bidang bisnis garment misalkan. Kesuksesan karena saya punya link dengan para supplier yang bagus. Kesuksesan yang lain karena keuangannya yang disupport dengan baik permodalan. Saya mendapatkan permodalan dengan biaya murah atau faktor-faktor yang lain. Caranya mungkin dengan kualitatif seperti yang disampaikan Hulam tadi itu caranya. Atau kalau kamu mau menggunakan yang kuantitatif, maka kamu bisa gunakan, kalau untuk bisnismu sendiri, kualitatif lebih pas. Tapi misalkan kamu menggunakan kuantitatif, maka kamu gunakan beberapa perusahaan untuk menjustifikasi penelitianmu tadi itu. Tapi saya tidak sarankan, karena akan lebih sulit. Kuantitatif artinya harus banyak data, banyak perusahaan yang kamu teliti. Mungkin kamu masuk ke persatuan pengusaha muda, beberapa orang kamu minta untuk mengisi kuesionermu, baru kamu bisa. Tapi kalau untuk usahamu sendiri, gunakan kualitatif. Seperti itu. Tadi siapa yang tanya? Riza apa Erika? Saya, Pak Riza. Oh, Riza, oke. Iya, terima kasih, Pak. Ya, silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Ayo, silakan. Sekarang saya tanya. Sufa. Kira-kira penelitian Sufa itu lebih dekat ke kewirausahaan apa ke manajemen? Kalau menurut saya itu ke manajemen, Pak, soalnya tentang pemasaran. Ya.
lebih dekat ke manajemen karena pemasaran, betul. Jadi kalau nanti Sufa kepingin nilainya bagus, maka cari yang hubungannya dengan kewirausahaan. Ya, kamu bisa menganalisis bisnis sendiri atau bisnis orang lain, tetapi pada point of view kamu sebagai pengusaha, dari sisi pandang pengusahanya, jangan dari sisi pandang konsumennya. Bisa dipahami ya, Sufa? Oke, Pak. Oke. Kalau Hulam sekarang, Hulam kira-kira lebih dekat ke kewirausahaan apa ke manajemen? Kewirausahaan, Pak. Oke, kewirausahaan. Dia mencari faktor-faktor sukses dari desa wisata Stigi. Oke, bagus. Sekarang kalau punyanya Mila, dia lebih dekat ke kewirausahaan atau ke manajemen? Kewirausahaan, Pak. Oke, kewirausahaan. Untuk kali ini, karena ini masih tugas proposal, tidak ada masalah apakah kamu menggunakan kewirausahaan atau tidak, karena kita poinnya adalah belajar untuk membuat penelitian. Jadi 3 orang yang presentasi tadi itu saya anggap sudah bisa meneliti dengan sangat bagus untuk baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Tetapi ketika nanti dia akan skripsi, dia harus berpikir ulang, mencari topik yang paling pas untuk kewirausahaan. Begitu ya, bisa diterima ya? Bisa, Pak. Oke. Pak. Karena saya lihat beberapa proposal yang masuk itu masih campur antara domain manajemen dan domain kewirausahaan. Oke, apakah ada pertanyaan yang lain sebelum saya tutup? Pak, saya mau tanya apabila kalau skripsinya kan itu mengenai usaha orang tua, itu boleh atau tidak? Boleh. Jangankan punya orang tua, punya tetangga kan boleh tadi itu. Si Setigi tadi kan bukan punyanya Hulam itu. Bahkan dia tidak punya hubungan keluarga sama sekali. Tidak apa-apa. Erika, bisa diterima? Iya, Pak. Bisa, makasih. Ya. Yang penting adalah kaidah-kaidah penelitian itu dilakukan. Misalkan kamu menggunakan kualitatif, maka yang kamu wawancara sebagai informan itu jangan 1 orang. Misalkan kalau pedagang pasar, maka pengelola pasar kamu wawancara, beberapa pedagang kamu wawancara, dan beberapa konsumen itu kamu wawancara juga. Yang mendukung topik penelitianmu. Begitu ya? Paham ya? Iya, Pak, paham. Makasih. Ya, sama-sama. Ada